Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula fenomena kejahatan manusia yang beragam bentuknya. Seperti berita tentang kebohongan, pemfitnahan, hingga pembunuhan. Belakangan ini, banyak sekali kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Seorang pria yang tanpa berpikir panjang meneriakkan bom dalam pesawat dan menebarkan teror. Lalu, ada juga kasus pembunuhan seorang wanita. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kalian, mengapa manusia melakukan sebuah tindakan keji? Apa yang melatar belakangi mereka berbuat hal tersebut? Dalam Al-Quran surat An-Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, kejahatan, setan, pembisik yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Sesungguhnya, setiap manusia memiliki musuh yang tak kasat mata, berupa bisikan serta pikiran jahat dari jin, manusia, atau bahkan diri sendiri. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan keselamatan. Di saat dunia menggoda, ingatlah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah tempat kita berlindung di hari ini, esok, dan di hari yang akan datang. Dengan iman yang terjaga, kelak di hari pembalasan, kita berdiri dalam naungan rahmat-Nya, bukan dalam hisab yang menyakitkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Pak, ya. Kalau diingat-ingat, Bu, Bu, ya. Diingat-ingat waktu kecil dulu, ya. Surah apa yang pertama kali diajarin orang tua ke kita? Al-Fatihah. Habis itu apa? Kulu. Apa? Al-Ikhlas, ya. Kulu itu ada Al-Ikhlas. Kul wallahu ahad. Terus apa lagi kulu lagi yang lain? Kul a'udzu birabbin nas. Terus kul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Nah, kalau misalnya ketemu setan, bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa lihatnya ke saya ini semuanya? Yang ketemu setan langsung. Biasanya diajarin kalau ngadepin keburukan, ya, ngadepin jin, itu katanya baca Al-Mu'awwazatain. Al-Mu'awwazatain itu ada dua, Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq itu minta perlindungan dari kejahatan dari luar, dan An-Nas itu kejahatan yang datangnya dari dalam diri sendiri ataupun juga dari manusia yang lainnya. Apa itu? Surah An-Nas surah keberapa?
114. Surah yang terakhir di Al-Quran ya Bu. Penutup ya. Surah An-Nas, yuk sama-sama kita baca surah An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bu, Pak, surah An-Nas ini seringkali jadi surah favorit kalau sholat. Betul apa betul? Apalagi waktunya udah mepet. Kadang-kadang cuma ina aktoina. Pengen cepet aja. Tapi yuk hari ini kita ngaji ya. Kita ngaji, kita coba bedah surah An-Nas yang sering kita baca ini ya. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Bener. Wah pinter banget bocah itu. Yang mana itu? Angkat tangan mana coba tadi? Luar biasa. Nanti dapat 50.000 ya. Dari Ustadz. Baik, tentunya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tamami yang akan membahas kajian surah An-Nas. Seperti apa dan bagaimana memaknainya. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ustadz, apa kabar Ustadz Tamami? Alhamdulillah, baik. Baik Ustadz ya. Baik, hari ini banget. ceria banget ini Ustadz ini. Harus, karena ngelihat jamaahnya ceria-ceria calon penghuni sorga. Luar biasa. Walaupun duitnya rada kurang. Iya. Tapi jujur Ibu, saya ngeliat hari ini cerahnya bukan cuma karena depan ibu-ibu bapak-bapak aja. Soalnya hari ini dampingin mbak bininya di depannya. Nyonya mana istri, mana istri? Tuh. Lah. Assalamualaikum Ibu, makasih ya. Silakan Ustadz, kesempatan pertama surah An-Nas ayat pertama. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salam membawa plastik. Cakep. Kemudian mama yang jawab salam makin kesini makin cantik. Iya, amin. Bapak-bapak jangan jawab amin. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa Rorotan Jakarta Utara yang mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan pembawa acara kita, Masya Allah, Al-Mukarram Al-Ustadz David Kholik yang ganteng yang gak kalah sama saya. Iya. Cuman beliau duluan gantengnya, saya rada terlambat gantengnya. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur dalam selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan ngaji ringan, simple, mudah-mudahan bermakna. Satu surat yang memang menjadi surat terkenal bahkan menjadi andalan kita ketika kita sholat. Apa itu? Surah An-Nas. Makanya orang Betawi bilang tuh, benar kata beliau tadi, ada 3 surat favorit yang sering kita baca ketika sholat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbi. Ini namanya surah Al-Ekspresiyah. Al-Ekspres. Surat ekspres cepet. Tapi ada satu kul yang kadang-kadang kita rada males membacanya karena emang takut. Takut apa? Ustaz? Apa itu? Kul ya ayyuhal kafirun. Oh iya. Karena takut muter-muter. Wala anak, wala antum, wala antum, wala anak, wala anak, wala antum. Kata bininya, wala dolin kelamaan. Kita akan belajar satu surat An-Nas. Ini surat istimewa Ibu. Kenapa istimewa? Karena kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun gangguan yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bu, manusia itu Pak, dihantui oleh pikirannya sendiri. Sering terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita memang kadang-kadang munculnya dari siapa? Pikiran kita sendiri. Betul apa betul? Contoh simple. Ada orang pengen jalan-jalan ke Bandung.
tukang mabok. Tahu tukang mabok? Bukan mabok minuman, bukan. Artinya baru masuk bis langsung muntah. Jalan-jalan ke Bandung, baru masuk bis emang pikirannya, ya kayaknya gua mabok ini ya. Ya kayaknya gua mabok. Supir baru masukin gigi 1 udah mabok. Udah muntah tuh. Karena apa? Karena pikirannya, betul apa betul? Tuh. Tapi ada juga yang pikirannya positif, pikirannya kuat, padahal tukang muntah, kagak muntah pulang pergi. Kenapa? Karena dibawa oleh pikirannya masing-masing. Biasanya siapa yang ganggu pikiran kita sehingga kadang pikiran perbuatan kita bertindaknya negatif? Tentu yang pertama adalah syaitonir rajim, setan. Maaf, kadang-kadang setan yang kita artikan bukan setan yang kadang-kadang maaf kita anggap menyeramkan. Pocong, tilanak, tuyul, wa ashabu ajmain amma ba'dunya. Bukan itu, bukan. Tapi setan yang tak terlihat dalam kasat mata kita, yang ada di dalam hati kita. Yang kadang-kadang maaf justru menimbulkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Iri, dengki, apalagi? Suudzon, ya. Pokoknya nganggap orang itu kurang bener aja. Ada tetangga punya motor baru, kita iri. Tapi jangan khawatir Bu, kalau kita diiriin sama tetangga karena kita punya motor baru, dia iri, kita kanan aja udah. Ya. Beda jalur, enak kan begitu kira-kira. Ya. Lah ini karena siapa? Karena gangguan setan. Makanya dulu ingat gak Bapak Ibu sekalian, kita diajarin sama guru-guru kita, apapun bagaimanapun keadaan kita, Al-Quran terutama An-Nas jangan sampai kita tinggalkan dalam keseharian kita. Bahkan dulu kami diajarkan sama guru-guru kami, biasanya orang banyak gangguan itu bukan ketika hari-hari biasa, kadang sholat juga setan godain kita. Baru mulai takbir, Allahu Akbar. Padahal sebelum sholat kagak kepikiran cicilan panci. Ngapa pas takbir jadi keingetan? Allahu Akbar. Nah iya, tukang panci 5 menit lagi nyampe ini ya. Siapa yang ganggu kalau bukan setan? Makanya punten Bang David, dulu kiai kami ngajarin, biasanya kalau kita sebelum sholat itu baca surah An-Nas. Tapi jangan jangan kenceng-kenceng. Apalagi lagi sholat jamaah di masjid, kul a'udhu, jangan. Santai dalam hati. Supaya apa? Supaya hati kita bersih, supaya hati kita tenang, sehingga insya Allah ibadah kita juga jadi enak. Bu, sholat kalau hatinya tenang, hatinya enak, kira-kira ibadahnya jadi khusyuk apa enggak? Masya Allah, dicoel sama laki kita nggak bakal bergeming kita. Karena khusyuk Bang David. Gempa datang ke rumah kita, tenang aja udah. Ada ular kobra depan kita, kira-kira tetap tenang apa kabur? Kabur. Ular kobra. Lagi sholat Allahu Akbar, udah begini aja tuh kobra. Kira-kira kabur apa kagak itu? Kan udah baca Anas padahal ya. Jadi segala sesuatu itu bagaimana dengan pikiran kita. Nah, contoh Bu, Ibu, Bu, Pak, contoh Rasulullah SAW kan sebagai Nabi kita mengajarkan kepada kita selaku umatnya, apapun bagaimanapun kondisi kita, sehat ataupun tidak, fisik kita yang terpenting satu, hati kita harus positif. Lihat Rasulullah kan orang paling positif sedunia. Ketemu musuh senyum aja santai. Dicaci, dimaki, diriin, disuuzon, bahkan punten ya Pak, maaf, beliau difitnah sebagai seorang penyihir, beliau difitnah sebagai seorang dukun, tapi karena emang hatinya bersih, ya Allah santai. Karena apa? Belum tentu yang diucapkan oleh orang itu benar adanya. Mudah-mudahan di awal daripada ceramah kita pada siang hari ini, kita semuanya terjauh daripada godaan syaitan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak. Jadi yang namanya surah An-Nas itu adalah minta perlindungan Allah dari kejahatan yang ada datang dari dalam diri kita sendiri. Makanya dengan qul a'udzu birabbin nas. Nas itu siapa? Ya orang sebelah kita, diri kita. Kita nas bukan?
Nah, nanti kita kaji lagi ya. Habis ini nanti ada Habib Nabil juga yang akan mengkaji ayat-ayat selanjutnya. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa angkat tangannya ibu-ibu? Siapa yang mau bertanya? Wah, banyak. Bapak-bapak mau nanya? Ya udah, mana tadi? Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mas'udah dari Majlis Ta'lim Al-Iman wal Ihsan Masjid Jami'at Taqwa Rorotan. Izin bertanya Ustaz, seringkali kita lihat di TV-TV itu ada kasus pembunuhan. Kemudian dikala dia tertangkap karena ditanya, kenapa kamu membunuh? Dia bilang bisikan setan. Apakah benar demikian? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya bisikan setan kadang-kala kayak ada yang nyuruh gitu ya. Ya, suka dengar, saya kok dengar kayak ada nyuruh saya ngebunuh orang itu, kayak ada ngebisikin saya. Nah, itu apakah benar itu setan yang bisikin Ustaz? Ya, Silakan. baik. Terima kasih Bu Haji sudah bertanya. Ya, kalau ibu-ibu disuruh nanya mau dia Bang David. Tapi kalau bapak-bapak suruh nanya nggak mau, maunya mancing. Iya. Apalagi akhir pekan ya. Baik, apakah itu dari bisikan setan? Ya tentu saja begini Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa jauh dari bisikan setan. Kecuali yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah dengan sebaik-baiknya perlindungan. Karena sebaik-baiknya perlindungan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, saya berlindung daripada godaan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya bisikan setan itu bukan hanya misalkan suruh bunuh orang. Kadang-kadang yang paling simpel nyolong, tahu nyolong? Ya. Nyolong, tahu nyolong? Nyuri ya, bahasa orang rorotan nyolong tuh. Nyolong. Itu kadang-kadang maaf punten ya, itu kan karena bisikan setan juga kadang-kadang. Karena apa? Satu, kita pengen mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Ya. Misalkan, maaf, kita nggak punya uang, tiba-tiba pengen nyolong. Kenapa? Orang kan kalau nggak megang duit kagak enak. Betul apa betul? Nah, termasuk mungkin bisikan setan kayak kasus-kasus pembunuhan. Entah itu dendam, entah itu misalkan ada urusan pribadi yang belum selesai. Akhirnya biasanya orang-orang yang begitu, satu, kosong dari ayatnya Allah. Dua, hatinya itu tidak terpaut kepada Allah. Akhirnya setan mudah masuk ke dalam hati dan jiwanya. Kenapa? Karena kalau setan itu tidak akan pernah bisa masuk kalau diri kita iman, takwa, zikir kepada Allahnya kuat. Dan bisikan itu tidak akan terjadi kalau kita memang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya orang yang kena bisikan setan kan ibadahnya jauh, bengong aja di bedeng. Ya. Makanya punten-punten ya, bukannya gimana-gimana. Kata Allah yarham Mbah Maimun Zubair, gurunya guru kami, bahaya. Orang yang nganggur itu salah satunya dia melakukan hal-hal yang negatif. Makanya inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyata mafsadatin. Jadi kita nih terutama yang laki-laki muda maupun tua, kosong waktu itu sangat berbahaya buat kita. Nah, biasanya disitulah setan akan masuk ke dalam jiwa dan raga kita. Lihat orang kalau maaf ya nganggur kagak ngapa-ngapain kan kerjaannya nyender bedeng begini tuh. Iya. Nyender, ada teman bikinin kopi diseruput kopinya. Iya. Kan kerjaannya 3. 1 nyender, 2 minum kopi, 3 ngayal dah ya. Lihat ada orang bawa motor, ya Allah enak amat bawa motor ya. Ada ngeliat orang bawa duit segepokan, ya Allah enak. Akhirnya kan bisikan setan itu apa? Datang kepada dia. Imannya nggak kuat, sholat kagak pernah, ngayalnya tinggi. Akhirnya apa? Timbul bisikan setan. Lah itulah yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Maka ayo bareng-bareng pada siang hari ini, kesempatan ngaji siang hari ini, kita hidupi kehidupan kita, hati dan jiwa kita dengan Al-Quranul supaya jauh dari bisikan setan. Ustadz, kalau misalnya bedain antara bisikan setan sama, maaf nih, kalau kita kan ada ilmu psikologi ya Bu ya. Ya betul, psikolog. Kadang-kala kalau psikolog atau psikiater kita dengar ini kayak ada yang ngomong di telinga saya
ada yang nyuruh-nyuruh, kadang suka langsung dibilang katanya orang stres. Katanya, ya ini emang udah stres nih, dia udah masuk dalam tahapan-tahapan. Mungkin ada yang delusi sampai skizofrenik. Nah gimana kita umat Islam menyikapi itu? Kalau dari sisi keilmuan ya Ustaz ya, dari sisi keilmuan kesehatan jiwa, silakan Ustaz. Baik. Kalau dari ilmu kesehatan jiwa, kalau kita punten ya bapak-bapak ya ibu-ibu, biasanya orang-orang seperti itu kan memang akalnya sebenarnya bukan hilang, masih ada, cuman agak bergeser dikit. Dan biasanya maaf ya kalau kita temuin di jalan-jalan biasanya yang orang gila itu banyak kan laki apa perempuan ya? Saya nggak jadi laki. Mama kompak banget laki katanya gitu. Yang bapak-bapak nggak ada yang nyaut. Tapi faktanya seperti itu. Iya benar. Maaf ya Pak, maaf ya. Kadang kalau kita temuin kan orang gila kebanyakan laki-laki. Ya karena kan laki-laki punten maaf ya kan beban pikirannya berat. Mikirannya bukan cuma istrinya tapi apa anaknya. Iya. Mikirin pendidikannya. Akhirnya kadang-kadang begini. Karena memang mungkin imannya kurang kuat. Islamnya kurang bagus. Takwanya kurang kental. Akhirnya apa? Mudah digoda sama siapa? Sama setan. Iya. Mentok kemana-mana. Kadang-kadang kan kalau udah mentok, ya Allah, itu pikirannya udah kagak kemana-mana, udah kagak karuan dah, begitu bahasa orang Betawi. Iya, gitu kan. iya, iya. Pokoknya bagaimana caranya harus kelakon, enggak kelakon, gila lama-lama tuh ya. Nah, tapi mudah-mudahan lewat pengajian kita pada kesempatan siang hari ini, kita semuanya dikasih kewarasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Ya Rabbal yang Alamin. penting itu bukan hanya waras hati, waras otak juga perlu ya. Iya, iya, iya. Itu Iya, kira-kira.